Dokter, aku mohon beri aku waktu lagi. Aku pasti akan mengumpulkan 1 juta itu. Aku tidak boleh kehilangan kakek. Aku hanya bisa memberimu waktu 3 hari. Jika kamu tidak membayar biayanya, harus mengosongkan tempat tidur sesuai peraturan. Aku... Xiaofeng, Nona Gu ada di sini untuk menemuimu. Biarkan dia masuk. Feng Yongxiao, terima kasih untuk tadi malam. Bolehkah aku meminta 1 bantuan lagi padamu? Aku butuh 1 juta. Bisakah kau meminjamkannya padaku? Aku bisa menjadi kekasih kontrakmu. Kamu pikir 1 malam cukup untuk mengikat Xiaofeng? Betapa tidak tahu malunya. Kamu meminta uang padaku. Jadi semalam itu hanya transaksi. Atau apakah ini semua sudah direncanakan olehmu? Tidak, bukan begitu masalahnya. Aku benar-benar sudah buntu. Itulah sebabnya aku meminta pinjaman uang darimu. Aku sungguh. Lalu kenapa kamu datang padaku? Apakah kamu menyukaiku? Sejak keluarga Gu bangkrut, aku tidak punya hak untuk menyukainya. Aku tahu. Status kita saat ini, bagai bumi dan langit. Jangan khawatir. Aku tidak akan menyukaimu. Dan aku tidak akan pernah memiliki pikiran lain tentang dirimu. Ambil uangnya dan pergi. Aku tidak ingin melihatmu. Ini tidak cukup. Aku butuh 1 juta. Feng Yongxiao, aku memohon padamu. Hanya segitu harga dirimu. Bagaimana kau bisa memberiku uang itu? Aku bisa melakukan apa saja. Apa saja? Benarkah pun yang kau mau? Lepaskan pakaian Anda. Apa katamu? Bukankah kamu bilang akan melakukan apa saja? Kubilang lepaskan pakaianmu. Jika tidak bisa keluar. Tolong Nona gue. Aku akan melakukannya. Kamu rela membuang harga diri demi uang. Menyedihkan sekali. Ini wanita yang diam-diam kucintai selama 3 tahun. Berikan saja uangnya padaku. Tidak peduli apa yang kau suruh aku lakukan. Aku bisa melakukannya. Baiklah. Kalau begitu lepaskan. Apa kamu sudah gila? Berani sekali melepas pakaian di depan umum. Apakah ini berarti berikan saja uangnya dan kamu bisa menidurinya? Ya. Asalkan kau memberiku uangnya. Aku akan melakukan apa saja. Kamu benar-benar mencintai uang. Apa yang kamu lihat? Aku bisa memberimu 1 juta, tapi kamu harus menjadi kekasih kontrakku. Sampai aku bosan padamu. Pergi buat kontraknya. Ya. Ambil uangmu dan pergi. 2 bulan kemudian. Nona gue. Kamu hamil. Dilihat dari USG usia kandunganmu, sekitar 5 minggu. Akankah dia mengakui anak ini? Dia adalah ayah dari anak ini. Aku harus memberitahunya. Bagaimana aku harus mengatakannya? Haruskah aku katakan saja padanya bahwa kita punya anak? Akankah dia mengira aku mencoba menjebaknya? Guantang. Kenapa kamu ada di sini? Apakah dia di sini untuk mencari mangsa? Biar aku yang mengurusmu. Siapa kau? Tunjukkan rasa hormat. Hormat. Apa kamu masih mengira dirimu pewaris kaya? Jadi gadis baik dan ikut denganku. Aku punya uang. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Lepaskan, lepaskan. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh dia. Siapa itu? Xiaofeng. Aku tidak menyinggungmu kan? Dia milikku. Dia bilang aku miliknya. Xiaofeng, bagaimana bisa kamu terlibat dengan wanita ini? Kamu akan segera bertunangan dengan Nona Qiao. Kau akan bertunangan.
Kau akan bertunangan. Itu bukan urusanmu. Bagaimana mungkin ini bukan urusanku? Majikanku akan bertunangan. Itu tidak ada hubungannya dengan perjanjian kita. Tidak. Kau akan bertunangan. Perjanjian kita juga harus berakhir. Berakhir. Apa kamu sudah mengincar pria lain? Pria tadi itu. Apakah karena aku berhenti memberimu uang? Jadi kamu pergi merayunya? Aku tidak. Kau akan bertunangan. Kenapa kau tidak mau melepaskanku? Aku tidak akan pernah menjadi perusak rumah tangga orang. Feng Yong Xiao. Pernahkah kau mencintaiku? The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana mungkin aku bisa mencintaimu? Kamu rela menjual tubuhmu demi uang. Lalu, kenapa kau tidak mau melepaskanku? Mengapa kau harus menyiksaku seperti ini? Kenapa kamu menangis? Gu Wantang, kamu yang memprovokasiku lebih dulu. Feng Yong Xiao. Aku akan berusaha melupak Ain Emo. Aku tidak ingin mencintaimu lagi. Namanya Gu Wantang. Kiao Yifei, nona muda keluarga Kiao. Dia adalah wanita yang disimpan Cheo Feng di rumahnya. Burung dalam sangkar. Aku dengar dialah orangnya yang berinisiatif merayu Cheo Feng. Wanita jahat itu. Kau berani bersaing denganku untuk pria itu. Aku ingin kamu mati. Tolong aku. Selamatkan anakku. Menyelamatkanmu. Gu Wantang, lihat baik-baik siapa aku. Aku putri sulung keluarga Kiao Yifei. Dan aku tunangan Yung Xiao. Kau memukulku dengan sengaja. Benar sekali. Kamu perusak hubungan orang. Saat kamu menggoda pria milik orang lain, apa kamu tidak pernah memikirkan konsekuensinya? Apa yang kau lakukan? Tentu saja aku akan menyayat wajahmu. Mari kita lihat bagaimana kamu menggoda pria setelah itu. Narrated by M Media. Menjauhlah. Jangan urusi urusan orang lain. Mencoba membunuh di siang bolong. Aku akan menelepon polisi. Jiang Yansen, seorang dokter yang kembali dari luar negeri. Sialan. Apa kamu baik-baik saja? Tolong aku. Selamatkan anakku. Jangan takut. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Pencarian sektor A selesai. Tidak ditemukan. Xia Feng, Nona Gu hamil. Dia hamil. Dia mengandung anakku. Dari mana dia dapat uangnya? Pria itu yang memberikannya. Itu penyokong barunya. Menemukannya. Nona Gu ada di rumah sakit swasta Mingge. Pergi ke rumah sakit swasta Mingmi. Ini adalah suntikan penguat kehamilan. Jaga dirimu baik-baik. Bayinya akan baik-baik saja. Terima kasih dokter. Apakah mereka keluargamu? Kau belum memberitahu mereka tentang anak ini, bukan? Aku tidak punya.
Dia ada di sini. Dia datang untukku. Aku mohon tolong aku. Aku harus pergi dari tempat ini. Siap, Feng. Tangkap dia. Ya, Gu Wantang. Kamu benar-benar berani mengkhianatiku. Siapa pria itu? Apakah dia memberimu lebih banyak uang? Pria apa? Gu Wantang. Aktingmu semakin lama semakin bagus. Apa yang kau bicarakan? Mengkhianatiku. Apa kamu tidak takut akan konsekuensinya? Feng Yongxiao, apa kau sudah gila? Aku sudah mengembalikan uangmu. Perjanjian kita sudah berakhir. Itu bukan keputusanmu. Kartu ini berisi 100 juta. Itu cukup untuk membeli seluruh hidupmu. The film Kamu was suka uang, bukan? translated and narrated by Aku akan memberikannya Media. padamu. siapa kamu? Apa kamu baik-baik saja? Jadi kau pria itu. Tangkap dia untukku. Ya, siapa kamu? Jangan melakukan sesuatu yang gegabah. Ini rumah sakit. Feng Yongxiao, buat mereka berhenti sekarang. Berhenti. Rumah sakit. Patahkan lengannya untukku. Tidak. Beraninya kau menyentuh wanitaku. Dia akan menanggung akibatnya. Dia seorang dokter. Dia penyelamatku. Lepaskan dia. Pengawasan rumah besar itu diretas. Aku sudah bertanya-tanya. Mereka bilang pengemudinya seorang wanita. Dan dia menghina Nona Gu sebagai perusak rumah tangga. Dokter. Apakah anaknya baik-baik saja? Bayinya tidak bisa diselamatkan. Pergi selidiki. Siapa sebenarnya yang menyakiti Gu Wantang? Aku ingin orang itu membayar nyawanya demi anak itu. Ya, Siapa lagi kalau bukan dia? Itu tunanganmu. Mengapa kau tidak memberitahuku? Kau hamil. Kau sudah menikah. Mengapa aku harus memberitahumu apapun? Kau tidak berpikir bahwa aku mengincar uangmu lagi kan? Jika saja kau memberitahuku, aku pasti sudah menjagamu. Aku pasti sudah bertanggung jawab. Bagaimana kau akan bertanggung jawab? Dengan mempertahankan anak ini dan membuang ibunya? Atau dengan membiarkan anakku memanggil tunanganmu ibu? Mengatakan hal-hal ini sekarang tidak ada gunanya. Jangan khawatir. Aku akan membalaskan dendam anak kita. Apa yang akan kau lakukan? Tidak. Jangan. Wung Xiao. Apa kamu akan membunuhku? Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku tunanganmu. Tunangan. Seolah kau pantas. Kau menyakiti istriku. Kau membunuh anakku. Aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Itu baru adil. Anak yang dikandungnya bukan anakmu. Kamu ditipu oleh wanita itu. Wanita. Apa katamu? Itu benar. Gu Wantang tidak hanya memiliki kamu sebagai pria. Dia bermesraan dengan banyak pria. Aku baru saja melihatnya bersama pria lain, berpelukan dan berpegangan tangan. Aku tidak tahan melihatnya. Itulah sebabnya aku memberinya pelajaran. Jika kamu tidak percaya padaku, selidikilah. Kau hanya mengoceh tidak jelas. Jelas sekali bahwa kau menabrakku dengan mobil. Kau mengaku sebagai tunangan Feng Yongxiao. Kau menyebutku perusak rumah tangga dan mencoba mencakar wajahku. Lihat baik-baik siapa aku. Kamu wanita. Kamu benar-benar tahu cara bersandiwara. Tidak heran Yongxiao telah ditipu olehmu begitu lama.
Yung Xiao, aku mengatakan yang sebenarnya. Jika kamu tidak percaya padaku, periksa pengawasannya. Pengawasan di rumah besar itu. Semuanya dihancurkan. Kau hanya ingin menghancurkan bukti. Kalau begitu tanya saja para pengawal. Selalu ada saksi. Kau adalah putri sulung keluarga Kiao. Menyuap 2 saksi. Bukankah itu mudah bagimu? Dia tidak bisa menyuapku. Ayah Feng. Paman Feng, Anak baik, kamu telah dizalimi. Feng Yun Xiao, kamu harus percaya pada Yifei. Pada saat kejadian, aku ada di tempat kejadian. Aku bisa membuktikan dia tidak berbohong. jadi kau bertekad untuk mencoreng namaku. Apa yang kamu miliki yang layak? Paman Feng mencemarkan namamu. Sekarang setelah buktinya kuat, kamu masih tidak mau mengakuinya. Mungkinkah, apakah kamu benar-benar perlu bersama pria lain di atas tempat tidur agar itu dianggap bukti? Ada satu cara lagi untuk membuktikannya. Bukankah kamu The film was keguguran? translated Maka kita and akan menggunakan narrated anakmu by yang sudah Ed meninggal Media. untuk melakukan tes DNA dengan Yun Xiao. Itu sama sekali tidak mungkin. Mengapa kamu merasa bersalah? Apa kamu takut setelah hasil DNA keluar? Kamu tidak punya alasan lagi. Gu Wantang, katakan sejujurnya padaku. Apakah anak yang kau kandung itu benar-benar anakku? Apakah mungkin atau tidak itu tidak penting lagi. Kau akan bertunangan. Perjanjian kita itu juga harus berakhir. Lihat Yung Xiao. Saat semuanya terbongkar, wanita ini ingin melarikan diri. Mengkhianatiku. Dan kau masih ingin kabur begitu saja. Gu Wantang berhenti bermimpi. Yung Xiao, menurut pendapatku, wanita tidak tahu malu seperti ini harus ditangani oleh seseorang. Untuk membuatnya dilempar ke sana kemari ratusan kali. Mari kita lihat apakah dia masih berani untuk menjadi begitu murahan. Feng Yun Xiao, apa yang kau lakukan? Kunci dia di kamar atas. Tanpa perintahku. Tidak ada yang diizinkan untuk membiarkannya turun. Lepaskan aku. Kau akan bertunangan. Kenapa kau tidak mau melepaskanku? Yung Xiao, apa maksudmu? Wanita itu sudah mengkhianatimu. Apa haknya untuk tetap berada di sisimu? Nona Kiao, tolong tunjukkan sedikit harga diri. Aku. Aku sudah bilang, aku tidak akan menikahinya. Jangan ikut campur dalam urusanku lagi. Antar tamu ini keluar. Feng Yun Xiao, apakah kamu mencoba membunuhku? Dia tidak layak mendapatkan kebaikanmu. Bersikap begitu baik padanya. Yung Proses surat keluar rumah sakit untuk kakekmu. Jika tidak, kami akan mengusirnya. dengan hak apa? Aku yang membayar tagihan medisnya. Kamu telah menyinggung keluarga Feng. Di semua rumah sakit di kota ini, tidak ada yang berani menerima kakekmu. Kamu hanya punya 1 jam. Feng Yun Xiao lah yang melakukan ini. Jika kau punya masalah hadapi aku, mengapa kau mengincar kakakku? Setiap dokter di kota ini menolak untuk menerima kakakku. Tanpa perawatan medis, kakekku akan mati. Atur agar kakekmu tinggal di hotel untuk sementara saja. Jika tidak ada cara lain, kita akan pergi ke kota lain atau ke luar negeri. Selalu ada jalan. Pengaruh keluarga Feng sangat luas. Jika dia tidak ingin kakekku hidup, maka siapa yang berani menerimanya? Bagaimana bisa dia begitu kejam? Kalian berdua setidaknya pernah saling mencintai. Jatuh cinta. Hak apa yang kumiliki untuk jatuh cinta padanya? Aku hanyalah mainan baginya. Hari ini, kau pasti lelah. Tidak sulit sama sekali. Aku dan Paman Feng berhubungan sangat baik. Aku cukup menikmati mengobrol dengannya. Bukankah itu Nona Gu? Apakah pria di sampingnya itu seorang dokter? Mengapa mereka keluar dari hotel? Mungkinkah Berkendaralah ke sana. Tidak apa-apa. Menangislah. Menangislah sebentar. Kamu akan merasa jauh lebih baik. Jangan takut, Wantang. Bagaimanapun aku belajar kedokteran, dan aku masih punya beberapa kolega yang baik. Jika rumah sakit tidak menerima kita akan melakukan konsultasi pribadi. Selalu ada jalan. Dokter Jiang? Terima kasih. Jika bukan karenamu, kurasa aku tidak akan bisa bertahan. Tidak apa-apa. Kau tidak bisa hidup tanpanya. Apakah Dr. Jen begitu penting bagimu? Yung Xiao, tolong jangan marah. Mungkin semua ini hanyalah kesalahpahaman. Sebuah kesalahpahaman. Seorang pria dan wanita di pintu masuk hotel. Kesalahpahaman macam apa itu? Feng Yung Xiao, kau bukan siapa-siapa bagiku.
Hak apa yang kau miliki untuk mengendalikanku? Dengan siapa aku bergaul? Atau dengan siapa aku bersama? Aku adalah dermawanmu. Kau adalah wanitaku. Hak apa yang kumiliki, aku punya segala hak. Aku sudah melunasi utangku padamu. Aku tidak ada hubungannya lagi denganmu. Kau ingin memutuskan hubungan denganku. Karena The dia, film was translated Dr. and Jiang. narrated by Feng Emily. Yunxiao, apa yang kau lakukan? apa yang sedang kulakukan? Jika kau berani menyentuh wanitaku, kau harus menanggung akibatnya. Feng Yunxiao berhenti. Yunxiao begitu baik padamu. Gu Wantang, kamu benar-benar terlalu tidak tahu berterima kasih. Lihat, kekasihmu, betapa parahnya dia dipukuli. Aku curiga Feng Yunxiao akan membunuhnya. Gu Wantang, ini semua karena kamu. Berhenti Feng Yunxiao, aku tidak mengkhianatimu. Dokter Jiang hanya membantuku menempatkan kakakku. Kau adalah orang yang mengusirnya dari rumah sakit. Apakah kami bahkan tidak diizinkan untuk mencari tempat tinggal? Kakekmu dirawat di rumah sakit. Bukan begitu Yunxiao. Dia hanya mengoceh. Dia membohongimu. Diam. Wanita ini sangat manipulatif. Dia pasti. Aku bilang diam. Jelaskan dirimu dengan jelas sekarang. Dan mungkin aku akan melepaskannya. Jika kau tidak bisa menjelaskannya, aku akan menghabisinya sekarang juga. Bagaimana bisa kau begitu kejam? Jika kau tidak bicara, aku akan memukulnya sampai mati sekarang. Bukankah kau yang mengusir kakakku? Membuang seorang pria tua yang sakit kritis keluar dari rumah sakit hanya karena aku menyinggung keluarga Fengmu. Menyinggungmu. Aku ingin memohon padamu. Tapi kau sibuk bermesraan dengannya. Setiap dokter di kota ini menolak untuk menerima kakakku. Aku tidak punya pilihan selain membawanya ke hotel terlebih dahulu. Jawaban ini, apakah kau puas sekarang? Itu ulah pria tua itu. Dialah yang membuatnya diusir. Ini bukan jalan biasa menuju rumah besar itu. Ini jebakan yang kau buat. Bukan begitu Yunxiao. Tidak. Diam. Aku tidak akan mempercayaimu lagi. Kakekmu tidak diusir olehku. Aku bahkan tidak tahu dia sakit. Itu juga ulah. Kalian keluarga Feng. Wanita sepertimu yang mau menjual tubuh demi uang. Ketua mana yang akan menyukaimu? Ini bukan tempatmu untuk bicara. Feng Yunxiao, apa kamu tahu mengapa dia menjual tubuhnya? Jangan katakan itu. Teruslah bicara. Dokter Jiang, tolong jangan. Itu karena kakeknya sedang sakit. Dia sakit parah dan butuh 1 juta untuk biaya pengobatan. Feng Yunxiao, kamu terus menyebutnya wanitamu. Tapi apakah kamu benar-benar mengenalnya? Yunxiao, jangan percaya padanya. Mereka telah bersekongkol bersama. Mereka bersekongkol. Yunxiao. Berhenti membuat alasan. Aku bahkan belum perhitungan denganmu karena menjebak Gu Wantang. Yunxiao, percayalah padaku. Itu bukan aku. Percayalah padaku. Apakah kau masih tidak mau mengatakan yang sebenarnya? Paman Feng yang menyuruhku melakukannya. Sepertinya pelajaran yang kau dapatkan terakhir kali belum cukup. Mulai hari ini, semua hubungan antara keluarga Feng dan keluarga Kiao diputus. Tapi keluarga kita sudah berteman lama. Kamu tidak boleh melakukan ini. Ini adalah harga karena telah menindasnya. Aku. Lepaskan aku. Tidakkah kamu dengar bahwa dia tidak ingin pergi bersamamu? Jika kau menghalangi kami lagi, aku akan menghabisimu sekarang juga. Feng, Nona Kiao. Kira-kira begitulah kejadiannya. Bawa dia ke sini. Kamu akan menerima lebih banyak lagi. Terima kasih, Charmen. Wanita itu. Dia sedang mengandung anak pria lain. Namun Yunxiao masih memanjakannya. Paman Feng. Pernikahanku dengan Yunxiao. Apakah itu? Selama aku masih hidup, wanita itu tidak akan pernah masuk ke keluarga ini. Menantu perempuanku hanya bisa kamu. Paman Feng. Dia hanyalah seorang yatim piatu. Membunuhnya lebih mudah daripada menginjak semut. Sudah waktunya membuatnya menghilang. Ini tidak lebih dari sekadar aku memelihara burung kenari di dalam sangkar.
Tidak perlu bagimu untuk mengkhawatirkannya. Yung Xiao, kamu di sini. Apa yang baru saja kamu katakan? Apa maksudnya? Aku tidak pernah menyukai Gu Wantang sama sekali. Dia hanya mainan untuk mengisi waktu luang. Feng Yun Xiao. Jangan berbohong padaku. Terakhir kali, karena wanita itu, kamu hampir membunuh Yifei. Aku tidak suka orang lain mencampuri hidupku. Terakhir kali itu hanya untuk memberinya pelajaran. Maafkan aku tidak tahu. Kamu tidak menyukainya. Seharusnya aku tidak bertindak sendiri. Jadi, kamu tidak menyukai wanita itu. Aku tidak pernah mencintainya sama sekali. Pernikahanku dengan Yifei akan berjalan sesuai jadwal. Jadi dia tidak pernah mencintaiku. Ternyata dari awal sampai akhir, aku hanyalah mainan yang bisa dibuang kapan saja. Tapi wanita itu sedang hamil. Yun Xiao, katakan padaku yang sebenarnya. Apakah anak itu benar-benar anakmu? Entah itu anakku atau bukan, aku tidak akan membiarkannya hidup di dunia ini. The film was translated and narrated by M Media. Tenang saja. Aku akan mengurus anak itu. Dia ingin membunuh anak kita. Tidak. Aku harus melarikan diri. Aku tidak boleh membiarkan hal seperti itu terjadi. Terlepas dari benar atau salah, pernikahanmu tidak akan berubah. Itu bagus. Lari. Sayang, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawaku, aku harus melindungimu. Paman Feng, aku masih sedikit khawatir. Apa menurutmu Yung Xiao? Bisa jadi sedang mencoba untuk melindungi wanita itu. Dia hanya bersandiwara di depan kita, bukan? Terlepas dari benar atau salah, pernikahanmu tidak akan berubah. Itu bagus. Namun, kamu harus memotong rumput liar dan mencabut akarnya. Sudah waktunya untuk memberi wanita itu pelajaran. Bawa anak buahmu dan singkirkan anak haram di dalam kandungannya. Ya. Ini tiket pesawat terbaru. Mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Lalu kita bisa memutuskan kemana harus pergi. Dokter Jiang. Terima kasih. Apa yang kau lakukan? Apa yang kamu lakukan itu ilegal. Lepaskan aku. Dasar tidak tahu diri. Mencoba menggunakan anak untuk menaiki tangga sosial. Berhentilah bermimpi. Keluarga Feng tidak punya tempat untukmu. Jangan sentuh dia, jangan. Siapa yang memberimu izin untuk menyentuhnya? Ci Feng, ampuni hidupku. Ini adalah perintah Chairman. Tangan inilah yang menyentuhnya. Ci Feng, ampuni hidupku. Saya tidak berani membangkang. Perintah Chairman. Dia akan mencabut nyawaku. Keluar. Kamu baik-baik saja. Jangan sentuh aku. Apakah kamu takut padaku? Berhenti berpura-pura. Aku tahu segalanya sekarang. Kamu ingin membunuh anakku. Bagaimana bisa kamu berpikir begitu? Aku tidak pernah melakukannya. Lalu bagaimana dengan ayahmu? Ayahmu berniat mengirim orang untuk membunuhku. Feng Yung Xiao, aku mohon. Lepaskan aku. Anak ini sangat penting bagiku. Aku ingin menjadi ibunya. Aku ingin dia lahir dengan selamat dan tumbuh sehat. Apakah kamu akan meninggalkanku? Feng Yung Xiao, aku mohon. Lepaskan aku. Aku berjanji. Aku berjanji tidak akan pernah mengganggumu lagi. Orang-orang ayahku ada di mana-mana. Mereka pasti akan melaporkan situasi di sini kepadanya.
Daripada membiarkannya dalam bahaya, lebih baik menunggu sampai aku telah menangani semuanya. Baiklah. Kamu pergilah. Xiaofeng, dia tidak bisa dibiarkan begitu saja. Perintah Chairman. Siapapun yang berani menghentikannya, aku akan mencabut nyawanya. Tiga bulan kemudian. Selamat datang di kota Ye. Seniman hebat. Berhenti menggodaku. 3 bulan setelah debutmu, dan kamu sudah terpilih untuk Museum Seni Feixiang. The film Itu was bukan sesuatu yang bisa translated dicapai and oleh narrated orang by biasa. M. Wan Media. Tang, kamu sudah sangat mengesankan. Tidak sampai sebegitu berlebihannya. Rapat selesai. Siapa bilang pertemuan ini sudah berakhir? Apa yang sedang kamu ributkan? Pak Tua. Sudah saatnya kamu menikmati masa pensiunmu. Kamu. Ini adalah 59% saham perusahaan. Xiaofeng adalah orang yang berbicara untuk perusahaan. Sekarang Dewan Direksi menyerukan pemungutan suara. Mereka yang setuju untuk mencopot Chairman, silakan angkat tangan. Saya setuju. Dan saya. Saya setuju. Saya juga setuju. Saya setuju. Kalian-kalian semua. Feng Yun Xiao. Kamu benar-benar menghasut para pemegang saham untuk mencopot posisiku. Kamu benar-benar berani menyentuhku. Anak durhaka. Apa kamu ingin membunuhku? Pak Tua, kamu sudah tua. Mulai sekarang urusan perusahaan tidak akan memisahkanmu lagi. Saya tahu. Ini karena Gu Wantang. Hanya karena aku memintamu menikahi Qiao Yifei. Kamu merampas kekuasaanku. Karena kamu ingin menyakitinya. Dan kamu bahkan ingin membunuh anaknya. Apakah itu benar-benar anakmu? Jadi kamu yang menyerangku. Aku benar-benar telah membesarkan anak yang baik. Itu karena tanganmu terlalu jauh menjangkau. Tenang saja. Kamu masih bisa menghabiskan sisa tahunmu dengan damai. Tinggal di pedesaan. Betapa indahnya itu. Feng Yun Xiao, anak durhaka. Pesankan aku tiket. Ke kota Ye. Ya, Gu Wantang. Kamu tidak akan meninggalkanku kali ini. Lepaskan aku, lepaskan. Aku tidak punya dendam padamu. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Mengapa? Karena aku tidak suka melihatmu. Satu sugar daddy di sini. Satu kekasih di sana. Anak haram siapa? Yang sedang kamu kandung? Mungkin. Itu karena kamu hebat di ranjang. Lepaskan aku. Saat ini, aku adalah seorang pelukis di Museum Seni Feixiang. Jika kamu menyakitiku, apa kamu tidak takut dengan reaksi publik? Lihat, dia mengancam kita. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa menjual beberapa lukisan membuatmu bisa melawan kelas atas, kan? Dengan pengaruh keluarga kami. Hari ini, tidak ada yang berani membelamu. Mari kita mulai dengan merusak wajah cantikmu itu. Begitu kamu kehilangan wajah itu, mari kita lihat bagaimana kamu merayu pria nanti. Masih belum menemukan apapun. Xiaofeng. Kami hanya tahu bahwa nama seniman
Nona Gu adalah WT. Sisanya masih dalam penyelidikan. Wite. Wantang. Kembali ke galeri. Berhenti. Kamu baik-baik saja. Feng. CEO Feng. Siapa yang memberimu izin untuk menyentuhnya? CEO Feng. Saya teman Qiao Yifei. Wanita ini telah berulang kali menyabotase pertunangan Anda. Saya hanya memberinya pelajaran atas nama Qiao Yifei. Sebuah pelajaran. Jangan sentuh wanitaku. Siapa yang memberimu keberanian? Apa? Tidak. Qiao Yifei. Qiao Yifei adalah tunanganmu. Keluarga Feng dan Qiao sudah lama membatalkan pertunangan itu. Gu Wantang adalah calon istriku. Aku berasal dari keluarga Jin. Ayahku adalah... Keluarga Jin. Apakah kamu benar-benar berpikir keluarga Feng dan calon nyonya besarnya begitu mudah ditindas? Segel semua aset keluarga Jin. Aku ingin keluarga Jin menghilang dari kota Yi. Kamu tidak bisa melakukan ini. Tidak. Ini adalah harga yang harus dibayar karena menindas nyonya. Aku salah, CEO Feng. Aku benar-benar tahu aku salah. Jangan sakiti keluarga Jin. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Aku benar-benar tahu aku salah. Gu. Tidak. Nyonya, aku mohon padamu. Tolong jangan sakiti keluarga Jin. Jangan biarkan keluarga Jin bangkrut. Aku akan bersujud padamu. Aku akan bersujud padamu. Keluarga Jin akan bangkrut. Kamu tahu kamu salah. Sudah terlambat. Adapun yang lainnya, putuskan sebuah kerjasama dengan keluarga Feng. Kamu tidak bisa. Tolong ampuni. Keluarga kami. Itu dia. Itu semua karena dia. Dia yang menghasut kami untuk melakukan ini. Itu semua karena kamu. Kamu perusak rumah tangga orang. Bukankah kamu bilang dia sudah tidak disukai lagi? Itu semua salahmu. Lepaskan aku. Gu Wantang. Setelah sekian lama jauh dariku, apa kamu belum cukup bersenang-senang? Lucu. Kamu bilang kamu akan melepaskanku. Aku hanya setuju membiarkanmu keluar untuk mencari udara segar. Sekarang waktunya sudah habis. Saatnya kembali ke sisiku. Lepaskan aku. Kamu melanggar janjimu. Kamu berjanji akan membiarkanku pergi. Gu Wantang. Kamu milikku. Kamu hanya bisa menjadi milikku. Kamu. Apakah kamu benar-benar ingin membawa anak ini ke dunia? Aku tidak pernah menyukai Gu Wantang. Dia tidak lebih dari cara bagiku untuk mengisi waktu luang. Sebuah mainan. Terlepas dari apakah itu anakku atau bukan, aku tidak akan membiarkannya hidup di dunia ini. Jangan khawatir, ayah. Aku akan mengurus anak itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Menjauhlah. Jangan sakiti anakku. Aku tidak berniat menyakitinya. Apakah kamu takut padaku? Apakah aku tidak bersikap baik padamu? Baik padaku. Kamu mempermalukanku. Memperlakukanku seperti mainan. Kamu masih berharap aku mengemis padamu dan berterima kasih padamu. Kapan aku pernah memperlakukanmu seperti mainan? Aku akui. Aku salah paham padamu sebelumnya. Mengira kamu merendahkan diri sendiri, tapi aku sudah. Ya. Sejak awal, kamu tidak pernah mempercayaiku. Kebaikanmu padaku
Itu semua hanyalah ejekanmu karena menganggapku mainan. Aku tidak pernah sekalipun menganggapmu sebagai mainan. Dan aku juga tidak pernah berniat menyakitimu. Membesarkan anak sendirian terlalu melelahkan. Kembalilah ke rumah. Aku akan mengatur seseorang untuk menjagamu. Sisimu adalah tempat paling berbahaya untuk berada. Feng Yongxiao, berhenti mencariku. Kita benar-benar sudah berakhir. Apakah kita sudah berakhir? Bukan untuk kamu putuskan. Lepaskan. The film was Kita tidak punya translated hubungan and lagi. narrated by M Media. Gu Wantang. Apakah anak itu benar-benar anakku? Feng Yongxiao, aku tidak akan pernah melahirkan anakmu. Karena kamu tidak layak. Si Aven telah menemukan alamat nona gue. The film was translated and narrated by M Media. Feng Yongxiao, aku tidak mengerti. Apa sebenarnya kesalahanku? Kenapa kamu selalu menolak untuk melepaskanku? Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Akulah yang salah. Aku kehilangan seseorang yang sangat penting. Sekarang aku ingin melakukan segalanya dengan kekuasaanku untuk menemukannya kembali. Air ini. Ada yang salah dengan air ini. Ada 1 juta di dalam kartu itu. Pergilah dan layani dia dengan baik. Tenang saja Nona Kiao. Saya pasti akan melayaninya dengan baik. Dasar wanita, kamu berani menggigitku. Tolong. Berteriaklah sepuasmu. Seluruh lantai ini sudah dipesang. Bahkan jika kamu berteriak sampai tenggorokanmu serak, tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Siapa itu? Siapa yang ingin mencelakaiku? Mengenai pertanyaan itu, saya tidak punya komentar. Sebaiknya kamu berpikir dengan hati-hati tentang bagaimana melayaniku. Tolong. Seseorang selamatkan aku. Berteriaklah. Berteriaklah. Hari ini, The film was translated Hanya milikku. and narrated by M Media. Tidak. siapa itu? Menyentuh wanitaku. Kamu sedang menjemput ajalmu. Apa kamu sudah bosan hidup? Si Aven. Buang benda ini untuk jadi makanan anjing. Ya. Kamu baik-baik saja. Yung Xiao, aku panas-panas sekali.
Apa yang kamu makan? Aku tidak tahu. Tapi aku sangat panas-panas sekali. Tolong bantu aku. Kamu mengigau. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Dokter pasti punya cara. Tidak. Tolong bantu aku. Gu Wantang. Apa kamu tahu siapa aku? Feng Yong Xiao. Dia ingin mencelakai anakku. Tidak. The film Jangan was sakiti translated anakku. and narrated by M Media. Menjauh dariku. Kamu baik-baik saja, Wantang. Feng Yong Xiao. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti anakku. Pernahkah aku bilang, aku ingin menyakitinya? Aku seorang ibu. Aku harus melindungi anakku dengan baik. Dia sangat penting bagiku. Aku ingin menjadi ibu dari anak ini. Aku ingin bayiku lahir dengan selamat dan damai. Dan tumbuh sehat dan kuat. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan mendekat ke sini. Feng Yong Xiao, kamu bilang kamu tidak akan menyakiti anak ini. Lepaskan aku. Aku tidak akan menyakitimu. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Menikatmu. Juga untuk mencegahmu. Menyakiti dirimu sendiri. Apa kamu mengerti sekarang? Apakah dia benar-benar peduli padaku dan anak ini? Tidak Gu Wantang. Jangan biarkan dia membodohimu. Dia pasti sedang bersandiwara. Bersandiwara. Ayo semuanya masuklah. Semuanya datang dan lihatlah. Ini adalah orang jahat itu. Yung Xiao. Mengapa kamu di sini? Siapa yang kamu harapkan? Che Elfeng itu sebenarnya Che Elfeng. Bukankah Nona Qiao? Tunangan Che Elfeng. Jangan kaitkan aku dengan wanita ini. Tunanganku tidak akan senang. Ini? Seniman Witi. Sebenarnya tunangan Che Elfeng. Ini berita besar. Jadi dia benar-benar menyamar sebagai tunangan Che Ilfeng. Betapa tidak tahu malunya. Si Elfeng, wanita inilah yang menipu kami untuk datang. Itu tidak benar. Itu tidak benar, aku jelas melihat. Dia dan seorang pria masuk ke ruangan ini. Dan kemudian dari dalam terdengar suara kemesraan. Yung Xiao, percayalah padaku. Matamu pasti sudah rabun. Wantang selalu bersamaku sepanjang waktu. Adapun kamu, yang menyamar sebagai tunanganku, dan memfitnah istriku. Kau pikir aku takkan bertindak pada keluarga Qiao? Kamu akan mengambil tindakan terhadap keluarga Qiao. Bagaimana bisa kamu melakukan itu? Ayahku adalah penyelamat. Ayahmu. Kalau begitu pergilah minta ayahku untuk melunasi utang itu. Kamu sudah berulang kali menyakiti Gu Wantang. Keluarga Qiao akan membayar untuk ini. Bagaimana bisa kamu mengambil tindakan terhadap keluarga Qiao? Kamu tidak bisa. Dokter.
Apakah bayiku baik-baik saja? Tenang saja, bayinya baik-baik saja. Ini di sini. Apa kamu lihat? Bayi di dalam sini. Ini bayi Wantang. Bayi Gu Wantang. Suara apa itu? Ini suara detak jantung bayi. Kamu tidak mengalami keguguran. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Ini bukan anakmu. Xiaofeng. Pergi dan selidiki. Waktu yang tepat saat Gu Wantang hamil. Ya. Bagaimana keadaan bayinya? Semuanya tampak normal untuk saat ini. Pulanglah dan istirahat yang cukup. Jika nanti kondisinya tidak terlihat baik, tetap harus kembali untuk pemeriksaan. Bagus itu bagus. Terima kasih banyak untuk hari ini. Aku akan mentraktirmu makan malam besok. Mengapa kamu begitu formal denganku? Akulah yang menyelamatkanmu. Tidakkah seharusnya kamu berterima kasih padaku? Terima kasih. Kenapa kamu tidak mengundangku makan malam? Hari ini sudah terlalu larut. Besok malam, aku mengundang kalian semua untuk makan. Apakah makanan ini cukup? The film was translated and narrated by M Media. Siapa kamu tolong? Feng Yun Xiao. Wantang dalam masalah. Aku tidak memiliki hati yang lembut untuk kecantikan. Berhenti. Mundur. Jika tidak, aku akan membunuhnya. Letakkan pisaunya. Mari kita bicarakan ini baik-baik. Qiao Yifei. Jangan gegabah. Bicara. Aku tidak punya apapun untuk dibicarakan denganmu. Karena wanita ini. Seluruh keluarga Qiao hancur. Dalam semalam. Keluarga Qiao bangkrut. Feng Yun Xiao. Kamu sangat kejam. Ini semua salahku. Lampiaskan padaku saja. Jangan sentuh dia. Jangan mendekat. Aku tidak akan pindah. Apa yang harus kulakukan agar kamu melepaskannya? Biarkan dia pergi. Feng Yun Xiao. Aku sudah mencintaimu selama bertahun-tahun. Kamu selalu menolak untuk melihatku. Dan sekarang kamu telah menghancurkan keluarga Qiao. Menurutmu bagaimana aku harus membalasmu? Aku akan memberimu kompensasi. Aku akan memberikan semua sahamku di Feng Group dan propertiku. Asalkan kamu melepaskan Gu Wantang, aku akan segera mentransfernya padamu. Apa? Apakah ini cukup? Cukup. Bagaimana mungkin ini cukup? Bisakah uang mengganti kerugian keluarga Qiao? Dan bagaimana denganku? Bagaimana kamu akan mengompensasi perasaanku? Lalu apa yang ingin kamu lakukan?
Wang Yung Xiao, bukankah kamu selalu begitu angkuh? Sekarang aku ingin melihatmu jatuh dari tastamu. Kamu berlutut dan minta maaf padaku. Apa kamu akan berlutut atau tidak? Jangan. Aku akan berlutut. Aku akan berlutut. Feng Yun Xiao kamu. Aku sudah berlutut. Kamu bisa melepaskannya sekarang. Aku bersumpah demi langit. Aku akan mentransfer semua aset keluarga Feng ke keluarga Kiao. Dan aku tidak akan menuntutmu atas apapun. Wang Yung Xiao, di mana harga dirimu? Demi wanita ini, apa kamu bahkan kehilangan martabatmu? Bagiku, dia benar-benar penting. Apakah kamu menerima syarat kesepakatanku? Syarat kesepakatannya. Jika aku tidak bisa memilikinya, maka tidak ada dari kalian yang akan memilikinya juga. Tidak. Bakar-bakar semuanya. Kalian semua bisa mati di sini. The film was translated and narrated by M Media. Hei Feng Yun Xiao. Wang Yung Xiao, semuanya terbakar di sini. Kamu akan mati. Bahkan jika itu mengorbankan nyawaku, kamu harus menyelamatkannya. Apa kamu begitu mencintainya? Wantang. Feng Yun Xiao. Hei Feng Yun Xiao. Apa kamu baik-baik saja? Feng Yun Xiao. Hei Feng Yun Xiao. Rumah sakit. Tidak, tidak. Jangan sakiti bayiku. Wantang. Sekarang sudah tidak apa-apa. Bayiku. Bayinya sangat sehat. Dokter bilang kamu hanya ketakutan. Kamu harus banyak beristirahat. Kamu tidak boleh mengalami gejolak emosi yang hebat. Baiklah. Kamu yang menyelamatkanku. Apalagi yang kamu harapkan? Apa kamu berharap Wang Yung Xiao datang menyelamatkanmu? Lepaskan aku. Ternyata kamu. Kenapa kamu terus menyakitiku lagi dan lagi? Kamu punya nyali untuk bertanya padaku. Jika bukan karena kamu yang memperebutkan pria dariku, apakah aku akan terus mengincarmu? Wanita tidak tahu malu. Merendahkan diri menjadi mainan pria. Apa hakmu bicara begitu padaku? Hak apa? Wang Yung Xiao tahu kamu dalam bahaya. Namun dia bahkan tidak pernah muncul. Dan kamu membiarkannya menidurimu begitu lama secara cuma-cuma. Apakah kamu orang itu? Keluar. Apa? Tidak tahan mendengar kebenarannya? Keluar. Keluar. Kamu tidak diterima di sini. The film was Keluar. translated and narrated Kamu by M munafik. Media. Lepaskan. Guantang, kamu pantas mati dengan mengenaskan. Terima kasih Jiang Yanshen.
Jika bukan karenamu, aku pasti sudah kehilangan bayiku. Terima kasih dokter. Mengenai kehamilan nona gue, sudah diselidiki dengan jelas. Ini adalah laporan USG nona gue. Berdasarkan usia kehamilannya, seharusnya sudah 4 bulan. Pada saat itu, Dr. Jiang Yanshen belum kembali ke tanah air, dan nona gue belum melangkah satu langkah pun keluar dari kediaman itu. Oleh karena itu anak ini, pastilah anakmu. Feng Yong Xiao, tolong aku. Gu Wantang. Itu semua hanya untuk menipu ayahku. Saat itu, dia ingin berurusan dengan anakmu. Aku tidak punya pilihan selain mengulur waktunya. Setelah kamu pergi, aku melumpuhkan kekuasaannya. Dan baru setelah itu, aku berani kembali untukmu. Percayalah padaku sekali ini saja. Lalu kenapa, kalau itu hanya kesalahpahaman? Bukankah aku masih mainanmu? Feng Yong Xiao, dari awal sampai akhir, kamu tidak pernah menyukaiku. Siapa bilang aku tidak menyukaimu? Aku mencintaimu. Aku sudah menyukaimu sejak lama sekali. Sejak kamu masih putri muda keluarga Gu. Pertama kali aku melihatmu, aku tidak bisa menahan diri untuk jatuh cinta padamu. Aku selalu mengintipmu. Bahkan sebelum aku punya kesempatan untuk bicara denganmu. Aku tidak sengaja menabrakmu. Dan bahkan saat itu, yang berani kukatakan The film hanyalah was translated kebetulan and sekali. narrated by M Media. Kebetulan sekali. Gu Wantang. Aku mencintaimu. Aku menyukaimu. Tapi apa gunanya itu? Feng Yong Xiao, kamu tidak bisa melindungiku, dan kamu tidak bisa melindungi anak kita. Aku memohon padamu. Lepaskan aku dan biarkan anak ini pergi. Apakah ini benar-benar yang kamu inginkan? Ya. Aku ingin anakku tumbuh dengan aman dan sehat di dunia tanpa dirimu. Jadi tolong kabulkan satu permintaan ini saja. Sebagai seorang ibu. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Jangan pernah muncul di duniaku lagi. Aku akan melepaskanmu. Aku akan menghilang dari hidupmu. Jaga dirimu baik-baik. Wantang, kamu dan Feng Yong Xiao. Aku sudah menjelaskan semuanya padanya. Mulai hari ini, dia tidak akan muncul lagi dalam hidupku. Yanshen,
Aku ingin jalan-jalan The film keluar. was translated Bagaimana kalau and kita pergi ke narrated Haicheng? by M Aku belum Media. pernah melihat laut. Wantang. Feng Yun Xiao lah yang menyelamatkanmu. Tiao Yifei menggunakanmu untuk mengancamnya. Feng Yun Xiao berjanji untuk berhenti menargetkan keluarga Kiao. Dia bahkan setuju untuk menyerahkan semua sahamnya. Dan dia bahkan dipaksa untuk berlutut. Namun meski begitu, Tiao Yifei menolak untuk melepaskanmu. Dia menyalakan bensin yang sudah dia siapkan untuk menyelamatkanmu. Feng Yun Xiao menderita luka bakar parah. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kamu membohongiku kan? Wantang. Aku akui aku mencintaimu. Aku ingin bersamamu. Tapi aku tidak bisa menerima cara-cara tercela untuk menipumu. Aku tidak ingin mengambil kredit atas apa yang tidak kulakukan. Orang yang menyelamatkanmu adalah Feng Yun Xiao. Bagaimana mungkin ini terjadi? Wantang, apakah kamu masih bersedia pergi ke Haicheng bersamaku? Pergilah dan lakukan apa yang menurutmu benar. Gu Wantang. Aku berharap kamu bahagia. The film was translated and narrated by M Media. Dia pergi. Dia benar-benar pergi. Dia benar-benar menghilang dari duniaku. Dia milikku. Dia bilang aku miliknya. Siapa bilang aku tidak menyukainya? Aku mencintaimu. Aku sudah mencintaimu sejak lama. Aku kehilangan Feng Yun Xiao. Feng Yun Xiao. Kamu tidak pergi? Aku tadinya ingin melakukannya. Tapi saat aku mendengar kamu memanggilku, aku kembali ke sisimu. Apa yang kukatakan di rumah sakit? Semuanya bohong. Aku pikir kamu tidak datang menyelamatkanku. Aku pikir aku hanya mainanmu. Tapi aku tidak menyangka bahwa kamu telah melakukan begitu banyak hal. Aku minta maaf. Kalau begitu aku akan menghukummu. Kamu harus tetap di The sisiku. film was translated and narrated by M Media. Feng Yun Xiao. Mulai hari ini, aku adalah keluarga Gu Wantang. Jika kamu berani menindasnya lagi, aku akan segera membawanya pergi. Kamu tidak akan mendapatkan kesempatan lagi. Tunggu. Ayah, Aku tidak datang untuk membuat masalah. Itu adalah kesalahanku sebelumnya. Aku pikir kamu telah mengkhianati Yun Xiao. Sehingga aku melakukan banyak hal yang menyakitimu. Aku minta maaf. Ini adalah gelang giok pusaka keluarga Feng. Gelang ini hanya diwariskan kepada nyonya besar keluarga Feng. Sekarang aku memberikannya kepadamu. Terima kasih Paman Feng. Masih memanggilku paman. Kamu sudah hamil. Bukankah seharusnya kamu sudah menikah? aku akan mengurus persiapan pernikahannya. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya.
Ayah,